Hai, Assalamualaikum. Nah, kesempatan kali ini aku mau membacakan ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi antara Putri Delina dengan ibu sambungnya ya, Natali. Nah, belakangan ini kan ramai banget ya mengenai mereka gitu. Kenapa bisa terjadi keributan itu dan apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, di sini aku membacakan ya yang terjadi dan juga aku mau membacakan karakter asli dari Natali maupun dari Putri Delina. Nah, aku langsung aja ya. Oke, jangan lupa juga ya buat kalian yang ingin aku bacain karakternya, aura kalian, aura pasangan kalian, atau siapapun yang ingin ya dibacakan auranya, karakternya sama aku, kalian bisa menghubungi WhatsApp aku. Nah, di situ nanti bukan hanya membaca karakter maupun aura, tapi aku akan bantu kalian ya untuk memecahkan masalah yang kalian sedang alami. Ya, kalian bisa nanti curhat sama aku masalah kalian apa, dan insya Allah aku akan bantu untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk kalian semua. Nah, kita lanjut ya. Nah, seorang Putri Delina, siapa yang nggak kenal ya, anak dari seorang pelawak, penyanyi juga, pokoknya ayahnya masya Allah multi talent banget ya. Jujur saya suka sama Kang Sule. Saya juga salut sama anak-anak Kang Sule, semuanya berbakat, semuanya punya kebisaan yang luar biasa, suaranya bagus-bagus dan lainnya. Nah, ini kan berawal muncul lagi dari kontennya Bunda Maya ya. Awalnya Putri Delina curhat, lalu di kontennya Uya Kuya juga Natali menjelaskan apa yang terjadi. Nah, kalau aku lihat ini tuh berawal dari masalah yang kemarin yang akhirnya membuat Natali pergi ya, perginya mungkin untuk menenangkan diri dulu atau sebagainya. Nah, kan udah pada tahu tuh masalah awalnya itu dari DM Putri ke ayahnya berbicara tentang almarhum ibunya. Tidak ada yang salah dalam memuji orang tua, mengagumi orang tua. Mungkin pada saat itu Natali membaca lagi dalam kondisi hati yang gak enak, hati yang merasa resah gitu. Karena dia merasa sebagai ibu sambung, dia sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak sambungnya. Jadi Natali sepertinya ada kata-kata dari Natali itu yang bikin Putri ini jadi gimana ya, sakit hati, jadi dibilang dendam, bisa dikatakan bukan dendam ya, tapi kayak melekat di hati gitu. Karena apa? Karena ya mungkin kata-kata Natali itu sangat menusuk ke hati seorang Putri Delina. Sedangkan kalau dari Natali ini sebenarnya dia nggak punya niat untuk yang gimana-gimana, karena di situ dia cuma minta dihargai kehadirannya dan perjuangannya dia, karena dia sudah berusaha sebaik mungkin menjadi ibu sambung. Tapi mungkin kata-kata dari Putri itu menyinggung perasaan seorang Natali ya. Memang nggak mudah masuk di lingkungan yang baru, apalagi dengan waktu yang termasuk cepat, karena setiap anak itu karakternya berbeda-beda. Nggak usah anak sambung, anak kandung pun kadang-kadang ada yang marah ke orang tuanya karena kata-kata orang tua yang kurang baik, agak kasar dan menyinggung, apalagi seorang ibu sambung. Tapi di sini aku nggak bisa menyalahkan juga seorang Natali ya, karena gini loh, kadang bahasa. Nah, bahasa ini kadang-kadang menjadi apa ya, pemicu keributan, karena mungkin Natali merasa ucapan saya biasa aja gitu, karena memang Natali ini tipe orang yang memang ceplas-ceplos. Dia kalau ngomong begitu ya begitu, walaupun terkadang mungkin agak sedikit nyelekit dan sebagainya, tapi memang Natali orang yang seperti itu. Jadi ceplas-ceplos gitu. Mungkin Natali pada saat itu tidak menyadari itu melukai hati Putri Delina. Jadi kadang-kadang ya kayak kita ya, manusia normal gitu, kadang-kadang tuh kita kalau ngomong sama orang asal jeplak aja, kasarnya tuh asal keluar aja gitu, tanpa kita sadari orang itu terluka nggak dengan kata-kata kita. Nah, jadi dari hal-hal yang seperti itulah akhirnya menjadi bumerang, yang sebenarnya
Natali pun nggak mau itu keluar dari seorang Natali, tapi itu keluar terjadi spontan aja gitu. Nah, sedangkan kalau dilihat dari karakter seorang Putri Delina ini, ya, Putri Delina ini tuh perasaannya tuh halus banget. Dia tuh tipe orang yang gimana ya? Kalau dibilang baperan, dia baperan gitu. Karena dia punya perasaan tuh yang halus, yang gimana ya? Kalau menurut aku Putri ini sifatnya agak mirip sama almarhum mamahnya gitu. Jadi kayak agak sedikit banyak tuh kayak kalau dibilang kalau karakter mamahnya aku belum baca ya, cuma mungkin sedikit banyak ada gitu. Natali ini orang yang sensitif banget, jadi dia nggak bisa dimarahin atau ditegur atau diomongin dengan kata-kata yang sedikit menjeplak gitu, yang asal keluar aja. Nah, Putri Delina tipe orang yang seperti itu, tapi hatinya dia hati yang baik. Dia ingin semua keluarganya, baik ibu sambung, ayahnya dan adik-adiknya itu bersatu. Ingin dia tuh sebenarnya rindu sosok sosok sebuah keluarga yang utuh, yang penuh dengan kasih sayang. Cuma mungkin kan zaman sekarang ya, apalagi beliau-beliau ini kan artis, jadi punya kesibukannya masing-masing. Jadi mungkin itulah yang membuat kurangnya sentuhan dari hati ke hati gitu. Kalau sama ini kan kita lihat hanya di konten-konten aja kan, dan kalau di konten kan ya karena kebutuhan konten, ya udahlah, karena ada manfaatnya di situ, jadi ya mereka seperti itu gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, ya sebenarnya mereka ini nggak ada apa-apa ya. Sebenarnya mereka tuh bukan yang ribut besar dan sebagainya. Nah, mungkin Natali sedang juga belajar untuk memahami karakter anak-anaknya, anak-anak sambungnya. Nah, dia juga lagi belajar untuk memahami dan juga merubah apa yang mungkin menurut anak-anak sambungnya kurang baik, terlalu ngejeplak. Nah, kayaknya Natali itu lagi belajar gitu, di tahap belajar. Di sini aku nggak bela Natali. Tadi keputus. Di sini aku nggak membela Natali ya. Aku juga tidak menyalahkan Putri, tapi di sini aku hanya membacakan karakter atau sifat asli mereka satu sama lain. Jadi mungkin Natali harus lebih belajar lagi untuk si Putri ini, khusus Putri, karena dia punya perasaan yang terlalu apa-apa tuh dibawa ke hati gitu. Di sini tuh kelihatan banget gitu kalau sama-sama tuh belum bicara berdua gitu untuk saling memaafkan dan menjelaskan kenapa Natali bicara begitu dan kenapa Putri bisa mendem, bisa kayak dimasukin ke hati. Mungkin ya itu tadi saya bilang, Natali kan baru di keluarga Kang Sule ini, jadi dia belum terlalu mengenali sifat-sifat dari anak-anaknya Kang Sule. Nah, sedangkan Putri tipenya ya begitu, dia apa-apa terbawa oleh perasaan. Nah, dia bukan tipe kalau orang yang nggak mau curhat juga gitu, tapi dia kalau curhat itu dia harus menemukan seseorang yang membuat dia nyaman gitu. Memang Putri bukan tipe orang yang gampang untuk curhat ke sana sini. Cuma sepertinya kalau ke Rizky bisa. Cuma kembali lagi, memang Putri harus belajar juga menerima bahwasannya orang juga punya sifatnya masing-masing, punya kekurangannya masing-masing, dan juga mereka juga punya perasaannya masing-masing. Jadi Putri juga harus bisa saling menerima. Terlebih Putri juga seorang wanita yang insya Allah Putri juga punya keturunan. Jadi saling belajar untuk memahami. Nah itu dia. Jadi antara Natali dan Putri memang benar-benar harus saling belajar untuk saling memahami. Mungkin di sini Kang Sule bukannya tidak mau menjadi moderator atau yang menyelesaikan masalah ini, karena gini loh, mungkin dia merasa nanti kalau saya bela si ini marah, yang ini begini, yang ini begini.
Jadi mungkin sulitnya seorang Kang Sule di situ, makanya Kang Sule mungkin bilang ya, masalah-masalah kalian saja yang selesaikan, karena kan sama-sama sudah dewasa. Nah, kalau Putri bilang Putri nggak punya teman untuk curhat, sebenarnya banyak yang mau menerima itu, tapi memang Putri bukan tipe kalau orang yang seperti itu. Nah, ayo Putri temukan kenyamanan itu. Nah, Putri juga punya pacar kan. Nah, kalau dibilang sama-sama introvert, sama-sama pendiam, nah itu akan menjadi bumerang untuk hubungan kalian selanjutnya, apalagi kalau sampai ke jenjang pernikahan. Karena apa? Yang namanya pasangan itu saling mengisi, saling memperbaiki, saling menyemangati, dan saling mengkoreksi, dan saling mendengar tentunya. Jadi langkah baiknya hubungan Putri dan Jeffrey juga diperbaiki untuk menjadi support untuk kalian satu sama lain, untuk saling menutupi kekurangan dan juga menjadi support untuk kalian. Jadi kalau ada yang bilang, iya pasangan saya pendiam, saya juga pendiam, nah pikirin lagi, karena yang namanya diam ketemu diam nggak akan jadi apa-apa, justru takutnya nanti menjadi momok untuk diri sendiri, apalagi ke jenjang pernikahan ya. Karena pernikahan itu nggak sekedar oke, gue cinta, lu cinta, nggak sekedar di konten aja. Nah, itu aja yang mau aku sampaikan, udah aku baca semua ya. Mudah-mudahan tidak ada salah paham. Aku di sini tidak membela Putri, aku tidak membela Natali. Aku hanya membacakan yang terjadi, membaca karakter mereka masing-masing dan masalahnya masing-masing ya. Intinya saling mengerti. Oke, nah kalian bisa komentar di kolom komentar aku siapa aja artis yang mau kalian bacakan karakter idola dan apa sih yang sedang terjadi pada mereka. Jangan lupa bantu aku untuk aku semangat bikin YouTube-nya untuk membacakan karakter para idola kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Nah, terima kasih.